Halo semuanya, siapa nih di sini yang suka memulai hari dengan secangkir kopi? Aku salah satunya. Mungkin dari kalian juga banyak yang melakukan seperti itu. Mungkin minum ice latte, hot latte, black coffee, atau apapun lah. Karena emang tidak bisa dipungkiri kalau kopi itu dapat membuat kita lebih terjaga, lebih fokus, dan siap memulai hari. Mau kalian belajar, sekolah, ngampus, ataupun kerja, itu sangat berpengaruh. Nah, tapi tahu nggak sih kalian, kalau Indonesia itu merupakan salah satu produsen biji kopi terbesar di dunia. Namun ironisnya, masih banyak petani kopi kecil yang sangat kesulitan untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu pengeringan untuk bisa dijual. Nah, oleh karena itu, aku ingin membahas TTKI aku dari matkul Bahasa Indonesia yang berjudul Inovasi Pengering Kopi Mini berbasis Arduino untuk efisiensi pasca panen di musim pancaroba. Hai semuanya, perkenalin aku Rehan Petra Kani Wijaya dengan NIM 115240037 dari kelompok 3 TTKI Matkul Bahasa Indonesia. Nah, oke, kita mulai aja masuk ke TTKI-nya. Yang pertama, aku ingin membahas dasar isi. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat prinsip kerja dan komponen alat, yang kelima alternatif desain dan evaluasi konsep, yang keenam material dan desain akhir, yang ketujuh evaluasi perancangan dan kendala, yang kedelapan simpulan dan saran. Oke, kita masuk nih ke latar belakang masalah. Poin pertama dari TTKI ini. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi kopi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 794 ribu ton, yang membuat Indonesia ditempatkan di peringkat keempat dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Nah, dalam proses pasca panen, kopi itu harus dikeringkan untuk menurunkan kadar air pada bijinya hingga sekitar 11-12%. Sehingga biji kopi menjadi lebih stabil dan aman untuk melalui proses atau tahap selanjutnya, atau dikirim gitulah ya. Nah, menurut Wittgens pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Coffee Growing, Processing, and Sustainable Production, pengeringan itu merupakan tahap yang paling krusial lah untuk mempengaruhi kualitas akhir si biji kopinya. Nah, fluktuasi cuaca yang signifikan di beberapa wilayah, termasuk Sumatera, salah satu yang merupakan produsen kopi ya, telah berdampak negatif pada hasil produksi kopi, khususnya dalam metode pengeringan alami. Karena petani-petani di Indonesia itu umumnya seringkali masih menggunakan metode alami, yaitu menjemur. Nah, itu tidak bisa dilakukan di musim yang pancaroba ini, yang tidak bisa ditentukan kapan hujan, kapan enggak, gitu ya. Jadi, terjadi penurunan produksi kopi di Sumatera Selatan hingga 15% akibat curah hujan yang tinggi dan perubahan iklim yang menyebabkan keterlambatan dan kerusakan dalam proses pengeringan. Nah, musim yang pancaroba ini sangat krusial pada proses pengeringan yang secara alami ini yang masih petani kita lakukan, karena petani kecil di Indonesia masih belum mampu untuk membeli alat pengering yang modern. Nah, kemudian nih, dari masalah yang latar belakang masalah yang dipaparkan, kita mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama, mengapa diperlukan inovasi teknologi pengering kopi untuk meningkatkan efisiensi pasca panen di tengah cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, bagaimana pengembangan desain alat pengering kopi yang sederhana, terjangkau, dan efektif dapat membantu para petani skala kecil. Yang ketiga, bagaimana sistem otomatisasi seperti sensor, suhu, dan pengontrol dapat meningkatkan kualitas hasil pengering kopi. Kita juga mendapatkan tujuan. Yang pertama, menjelaskan urgensi pengembangan teknologi pengering kopi adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim. Kedua, merancang alat pengering kopi mini yang mudah dan efisien digunakan oleh petani. Yang ketiga, menunjukkan kontribusi sistem otomatisasi dalam menjaga mutu hasil kopi selama proses pengeringan. Nah, metode penelitian yang kita gunakan dalam karya ilmiah ini, yang pertama, deskriptif kualitatif berbasis studi literatur. Yang kedua, mengkaji referensi mengenai yang pertama efisiensi pengeringan otomatis berbasis Arduino, dan yang kedua sensor suhu dan pemanas berbahan bakar gas. Nah, kita merancang nih prinsip alat kerja yang dapat dilakukan oleh alat yang kita rancang ini. Yang pertama, kompor gas menghasilkan panas, kemudian memanaskan tabung yang berisikan si biji kopi tersebut. Lalu tabung jaring berputar menggunakan dinamo, lalu distribusi menjadi merata karena tabungnya diputar. Kemudian ada sensor suhu dan kontrol dari Arduino yang dapat mengkontrol suhu secara otomatis. Nah, dari prinsip alat kerja yang sudah kita susun tadi, kita dapat merancang alternatif konsep berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing mengikuti prinsip alat kerja. Nah, yang pertama fungsinya ada pemutar drum. Yang kedua sumber panas, yang ketiga bentuk dan material drum, yang keempat indikator suhu, dan yang kelima sistem kontrol. Nah, pada konsep pertama, itu pemutar drumnya manual menggunakan engkol tangan, dan sumber panasnya menggunakan api kompor. Bentuk dan material drum menggunakan stainless steel tertutup, dan indikator suhunya menggunakan sensor thermocouple, dan sistem kontrolnya menggunakan Arduino.
Nah, di konsep 2, pemutar drumnya menggunakan motor dinamo. Terus sumber panasnya dari listrik, bentuk material drumnya menggunakan stainless steel jaring-jaring, jadi nggak tertutup. Terus indikator suhunya manual, sistem kontrolnya pun manual. Nah, di konsep ketiga, itu pemutarnya drumnya pakai bor. Jadi, tidak pakai motor, tidak manual, secara langsung ya. Manualnya dengan bor gitu, jadi tidak ada engkol. Nah, terus sumber panasnya mungkin masih sama. Terus bentuk dan material drumnya stainless steel tertutup dan jaring-jaring. Jadi ada 2 jenis gitu ya. Indikator suhunya tidak secara manual saja dan sistem kontrolnya pun sama. Nah, berikut desain yang kita rancang dari alternatif konsep tadi. Nah, di konsep pertama, ini drum pengering berbentuk jaring-jaring dengan pemutar motor dinamo, api kompor, pengontrol dinamo, Arduino, dan dilengkapi sensor suhu thermocouple. Nah, yang kedua, yang sebelah kanan yang warna hitam, itu drum pengering dengan engkol tangan manual, sumber panas kompor, bentuk drum tertutup, sensor thermocouple, dan pengontrol Arduino. Nah, yang ketiga tuh yang oranye di atas, itu drum pengering kopi tertutup dengan pemutar motor dinamo, sumber panas listrik, sensor thermocouple, dan pengontrol Arduino. Dan di yang konsep keempat, itu drum pengering kopi manual dengan pemutar engkol tangan, sumber panas api, bentuk drum jaring-jaring, tanpa sensor suhu, dan tanpa pengontrol Arduino. Oke, dalam evaluasi konsep ini, kita melakukan penilaian terhadap 4 alternatif rancangan tadi berdasarkan 5 kriteria utama, yaitu yang pertama, efektivitas pengeringan, efisiensi energi, kemudahan operasi, efisiensi biaya produksi, dan kemudahan perawatan. Nah, itu kita berikan skala masing-masing penilaian 1-10. Nah, dapat kita lihat di sini decision matrix itu menunjukkan bahwa konsep milik konsep yang berapa nih? Ya, konsep yang RZ tadi situ pada table itu memiliki nilai tertinggi atau 7,9 ya. Jadi konsep tersebut yang kita gunakan untuk menjadi desain terakhir. Nah, kemudian dari konsep yang udah terpilih tadi, kita memastikan komponen utama dari si konsep alat yang udah ditentukan. Yang pertama ada pemanas, itu kompor, pemutarnya dinamo, kerangkanya stainless steel, drumnya stainless steel berlubang, ya, sensor suhunya thermocouple, dan komponen Arduino yang digunakan untuk sistem controllingnya. Nah, ini dia bentuk desain final ya dari alat yang sudah dirancang menggunakan konsep yang tadi yang terpilih ya. Di sini kita bisa lihat nih ada beberapa ukuran yang secara detail ditulis untuk masing-masing bagian. Nah, dari konsep desain yang kita pilih tadi, ada beberapa evaluasi dan kendala dari prototipe yang sudah kita coba buat. Yang pertama, motor stepper gagal merespons, diganti dengan dinamo untuk rotasi langsung. Nah, yang kedua, suhu terlalu tinggi, biji kopi jadi rusak. Terus terlalu rendah, proses pengeringan jadi lama. Solusinya, thermocouple ditambahkan Arduino, kontrol suhu jadi otomatis antara 40-60 Celcius. Kemudian, distribusi panas yang kurang merata. Nah, drum jaringnya itu diganti jadi logam, terus ditambah rotasi yang konstan. Nah, kemudian kapasitas alat terbatasnya. Nah, itu didesain ulang drumnya dan tambahkan pengaduk internal. Jadi drumnya dibesarkan dan tambahkan pengaduk internal. Nah, jadi dari perancangan tadi, dari desain tadi, alternatif konsep tadi, dan dari evaluasi prototipe tadi, dapat disimpulkan alat ini penting bagi solusi pengeringan saat musim pancaroba. Desainnya sederhana dan murah. Komponen utama kompor portable, drum jaring, dinamo, thermocouple plus Arduino. Dan alat ini efisien, otomatis menjaga kualitas kopi. Kemudian sarannya untuk apa yang sudah dilakukan, yaitu melakukan uji coba lapangan untuk evaluasi performa dan kenyamanan pengguna. Jadi kita langsung teskan kepada petani yang membutuhkan. Yang kedua, pengembangan lanjutan seperti tingkatkan kapasitas drum menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya atau biogas. Yang ketiga, kemudian optimalkan sistem pemanas hemat energi. Nah, yang ketiga, lakukan pelatihan dan diseminasi teknologi ke petani kopi agar adopsinya meluas. Jadi lebih menyebarlah alat ini. Nah, terima kasih kalian sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa seruput kopi tiap pagi.